Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bangku Kuliah. Bagi Anda yang baru pertama kali datang dan menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang. Silahkan Anda tonton videonya, lalu subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bangku Kuliah. Oke, pada kuliah kali ini saya ingin menyampaikan materi yaitu kaitan dengan mata kuliah terminologi asuransi. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu pengantar dari terminologi asuransi. Oke, silakan Anda ikuti videonya, tonton sampai selesai supaya Anda bisa memahami materi ini secara komprehensif. Dan kalau ada yang kurang jelas, silahkan nanti Anda bisa komen di channel untuk kemudian nanti kita akan diskusikan bersama-sama supaya pemahamannya lebih jelas dan sama dengan pemahaman yang lain. Oke. Kita di sini akan mulai review pengantar asuransi ya. Mungkin ada teman-teman yang sudah punya asuransi atau menjadi nasabah dari sebuah asuransi, dan pengalaman itu tentu sangat bagus ketika kita kemudian akan berbicara tentang bagaimana asuransi itu, karena pengalaman atau praktik langsung tentang asuransi, kemudian kita akan bahas teorinya, tentu akan lebih nyambung. Artinya apa? Frekuensinya sama. Jadi antara yang sudah dilakukan dengan apa yang akan kita bicarakan ini bisa lebih nyambung frekuensinya. Oke, teman-teman sekalian, kalau kita bicara tentang terminologi, sebetulnya asal katanya itu adalah term, artinya istilah atau ketentuan. Nah, kalau terminologi berarti itu adalah ilmu yang mempelajari tentang istilah dan penggunaannya. Itu. Nah, sekarang terminologi seperti ini sudah banyak kita temukan, apalagi kalau di dunia ilmu pengetahuan dia semakin berkembang. Jadi hampir semua bidang ilmu sekarang memiliki istilah-istilah yang kita kenal dengan nama terminologi. Salah satu contoh misalkan di medis, jadi ada juga yang khusus mempelajari tentang terminologi medis. Nah, di asuransi pun juga begitu. Jadi kita nanti akan lebih dalam memahaminya dalam ilmunya, namanya terminologi asuransi. Oke. Berikutnya ada juga mungkin Anda pernah dengar itu etimologi. Jadi ini hampir mirip-mirip atau akrab dengan istilah terminologi. Cuma etimologi ini adalah ilmu yang mempelajari asal-usul kata atau bagaimana dia terbentuk kata itu, maka itu sebetulnya dipelajari nanti di etimologi. Jadi penggunaan istilah itu ada pada terminologi, sedangkan bagaimana istilah itu terbentuk atau kata-kata bisa terbentuk itu nanti akan dikupas khusus di etimologi. Itu sekilas tentang terminologi dan etimologi supaya nanti tidak bingung ya. Oke, kita lanjut. Pertama ke asuransi. Jika Anda pernah mendengar asuransi, mungkin nanti akan terbayang kepada Anda atau terbayang dalam pikiran Anda bahwa asuransi itu adalah suatu jaminan sebetulnya. Jadi asal katanya adalah insurance kalau bahasa Inggrisnya, artinya jaminan. Artinya apa? Kalau kita bicara tentang keilmuannya, maka asuransi itu adalah pemindahan risiko sebetulnya. Jadi pemindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Berarti ada dua pihak yang terlibat di sini. Ada pihak tertanggung. Nah, pihak tertanggung itu adalah kalau dalam bahasa asuransi itu adalah nasabah. Sedangkan pihak penanggung itu adalah perusahaan asuransinya.
Itu ya, jadi bisa dipahami ya. Jadi tertanggung itu adalah nasabahnya atau pasiennya lah kita anggap itu, atau klien, sama aja ya kalau secara sinonimnya seperti itu. Nah, kalau penanggung itu adalah tadi perusahaan asuransi atau insurer kalau kita dalam bahasa Inggris itu ya. Nah, antara tertanggung dan penanggung ini nanti tentu ada interaksi. Nah, pihak tertanggung itu berkewajiban untuk membayar premi kepada pihak penanggung, untuk kemudian setelah dia tanda tangan dalam bentuk polis, maka kontrak perjanjiannya sah. Dan ketika nanti terjadi risiko, artinya misalkan musibah, kalau dalam bahasa asuransi musibah itu namanya risiko ya, supaya nanti ketika berhadapan dengan calon nasabah, seorang agen atau penjual asuransi itu, dia kemudian tidak ditolak oleh pasien, seperti itu ya. Jadi begitu. Jadi kesimpulannya bahwa pihak tertanggung itu memberikan premi kepada perusahaan untuk apa? Dalam rangka mengantisipasi risiko akan ketidakpastian, karena hampir setiap kegiatan ini berisiko seperti itu. Oke. Kemudian ada pengertian lain yang disampaikan di sini. Intinya perjanjian dua belah pihak, satu berkewajiban membayar premi dan satu pihak berkewajiban menjamin sepenuhnya jika terjadi risiko yang menimpanya atau barang sesuai dengan isi perjanjian. Nah, itu makanya jadi asuransi ini sebetulnya kita salah satu cara untuk meminimalkan atau memanage risiko. Memanage risiko dalam artian di sini adalah bagaimana mengalihkan risiko itu ya kepada pihak lain, dan ketika terjadi risiko kita mendapatkan jaminan bahwa itu bisa diganti, seperti itu. Nah, ini menurut Undang-Undang Nomor 2 1992 tentang asuransi. Di situ termaktub bahwa asuransi itu adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, di mana pihak menanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada pihak tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang memungkinkan akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Jadi di sini intisarinya kita bisa lihat bahwa sama seperti pengertian sebelumnya, bahwa ada dua pihak yang berkepentingan di sini. Nah, kemudian substansinya ada pada bagaimana kerugian, kerusakan dan kehilangan itu dikelola untuk kemudian bisa dialihkan risiko itu kepada pihak kedua, untuk kemudian nanti ketika terjadi risiko maka itu bisa dikembalikan dalam bentuk lain gitu ya, atau dalam bentuk pembayaran atau penanggungan pembayaran. Kalau dia misalkan itu kaitan dengan jaminan pembayaran, misalkan di rumah sakit, biasanya menggunakan reimburse. Reimburse itu jadi pasien itu memberikan pembayaran atau kwitansi pembayaran yang diperoleh dari rumah sakit untuk kemudian diserahkan kepada pihak polis asuransi untuk kemudian nanti diganti rugi. Jadi itu ya, itu namanya reimburse. Reimburse itu jadi pasien membayar dulu, setelah dapat kwitansi kemudian ditukar kepada pihak asuransi, kemudian pihak asuransi kemudian mencairkan dananya, itu namanya reimburse. Oke, berikutnya kalau dalam KUHD, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, jadi pasal 246 di situ dikatakan asuransi itu perjanjian di mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan yang diharapkan.
yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu. Nah, sama seperti tadi ya. Jadi hampir sama dengan Undang-Undang nomor 2 tadi. Oke, kenapa sih harus ada asuransi? Ya, pertama, kita hidup ini sekali lagi berhadapan risiko. Hampir setiap kehidupan itu berhadapan risiko. Misalkan kalau Anda mengendarai motor, misalnya, risikonya tentu pertama misalkan ya, Anda diserempet, maka resikonya tentu jatuh. Jatuh ini kan akan menyebabkan kita bisa terluka, bisa mobilnya juga atau motornya bisa rusak. Nah, ini kan risiko. Kemudian yang lebih parah lagi, kalau terjadi risiko itu bisa kita meninggal. Nah, itu risiko. Jadi risiko itu adalah sebuah ketidakpastian. Nah, ketika dia sudah terjadi, maka bukan risiko lagi namanya ya. Nah, ketika menjadi seorang mahasiswa, misalkan, apa risikonya? Pasti ada risiko juga. Pertama, misalkan ya, risikonya kalau Anda tidak bayar uang kuliah, maka risikonya tidak bisa masuk kelas, tidak terdaftar, misalkan. Atau Anda nanti tidak naik, itu risikonya. Ya. Ketika ulangan, risikonya ada juga. Jadi semua hampir berisiko. Ketika Anda berhubungan misalkan dengan seseorang, ada enggak risikonya? Pasti ada ya. Jadi hampir setiap kegiatan ini berisiko. Artinya kehidupan itu berisiko. Seperti contoh-contoh sini ya. Cuma masalahnya sekarang, bagaimana risiko itu bisa kita kelola. Nah ini ya. Kenapa? Karena apa? Risiko itu kita tidak tahu terjadi kapan ya. Di mana terjadinya, pada situasi apa, kita sedang apa, kita tidak tahu ya. Risiko, kemudian kerugian akibat dari risiko itu juga kita tidak tahu. Makanya ya, risiko ini ketidakpastian gitu. Karena ketidakpastian ini lah kemudian kita perlu menjawabnya, mengantisipasinya dengan cara apa? Dengan tentu asuransi seperti itu. Nah, ini pentingnya asuransi. Jadi menjawab ketidakpastian salah satu adalah solusinya dengan asuransi. Karena itu kalau Anda belum punya asuransi, ya silahkan diasuransikan sekarang ya. Supaya apa? Ketika terjadi risiko, Anda bisa terganti atau digantikan nanti barang yang hilang atau mungkin objek tertentu yang akan diasuransikan seperti itu. Oke, itu tentang risiko. Coba kita lihat sekarang, sebetulnya risiko itu apa sih ya? Jadi ketidakpastian atau uncertainty yang memungkinkan melahirkan kerugian. Jadi biasanya larinya ke loss begitu. Kemudian kalau menurut Arthur, ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa itu namanya risiko. Nah, bagaimana kita memanage risiko itu? Ya tadi ya, pertama meminimalkan probabilitas kejadiannya. Probabilitas kejadian itu apa? Kemungkinan kejadiannya. Kemudian yang kedua, meminimalkan dampaknya. Nah, itu caranya ya. Jadi kalau meminimalkan probabilitas kejadiannya, maka ini tindakan preventif ya, biasanya begitu. Tapi kalau meminimalkan dampaknya, berarti ini sudah terjadi, artinya kerugiannya menjadi minimal. Oke, itu risiko. Sekarang bagaimana sifat risiko? Kalau kita melihat di sini ya, risiko itu berdasarkan sifatnya ada yang namanya spekulatif ya. Risiko timbul disengaja atau dilakukan. Jika terjadi maka dia loss, jika tidak terjadi, jadi kita tidak mendapatkan untung apa-apa. Ya, contohnya misalkan kalau kita mengasuransikan objek yang kita miliki, misalkan contohnya ya, atau misalkan Anda berbisnis contohnya. Jadi kalau bisnis itu tidak membutuhkan modal besar ya, maka jika terjadi kerugian, maka jika terjadi maksudnya itu, maka dia akan ruginya pun juga sedikit. Tapi jika tidak terjadi, dianggap seperti tidak apa-apa itu ya, kecil kemungkinannya.
Kemudian berikutnya ada juga namanya resiko itu pure atau murni. Ya, jika dia terjadi maka terjadi kehilangan atau kerugian kita. Jika tidak terjadi juga tidak memberikan keuntungan. Misalkan contoh ya, ini resiko sakit. Jadi resiko sakit itu salah satu bentuk yang murni. Jadi kalau kita misalkan sudah punya asuransi, jika kita positif, artinya jika resiko itu terjadi maka bisa jadi loss, tapi jika tidak apa-apa, artinya apa? Jadi kalau kita tidak sakit ya tidak apa-apa gitu maksudnya ya. Nah, itu asuransi. Jadi prinsip yang perlu dipegang itu adalah jadi no risk no return, artinya apa? Kalau tidak ada resiko ya juga tidak ada return. Return itu artinya tidak ada gainnya atau kembaliannya. Ini berlaku dalam hukum risiko. High risk high return. Jadi semakin tinggi sebuah risiko maka semakin besar juga bisa untung yang didapatkan. Kemudian low risk low return, sebetulnya low risk low return itu artinya kalau risikonya kecil maka juga untungnya kecil. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat dari sisi kemungkinan terjadinya sebuah risiko, maka dia dikategorikan menjadi satu namanya almost nil, hampir tidak terjadi ya. Jadi orang yang tidak, misalkan contohnya orang yang tidak naik kendaraan tidak mungkin mengalami jatuh dari kendaraan. Itu namanya almost nil. Ya. Kemudian ada yang kecil kemungkinannya, ya terjadi tapi kecil kemungkinannya. Itu namanya slide. Jadi terjadi risiko tapi kecil. Contohnya misalnya seorang pasien ya. Seorang pasien kecil kemungkinannya atau probability-nya tertular sakit melalui SPET atau jarum suntik jika jarum suntik yang dipakai itu jarum suntik yang steril. Nah, seperti itu ya. Itu namanya slide. Kemudian yang moderat, jadi ini sedang, kemungkinan cenderung dapat terjadi. Misalkan kalau Anda tinggal di daerah yang polusi, maka tentu cenderung risikonya lebih besar untuk terjadinya sakit pernapasan, seperti itu ya. Atau misalkan begini, Anda kawin terlalu tua, maka risikonya terhadap tingkat produktivitas dalam artian tingkat kesuburan seseorang, terutama perempuan, maka juga akan berpengaruh terhadap anak yang dilahirkan. Nah, itu biasanya secara medis tuh begitu. Ini yang risiko kalau kita lihat dari perspektif kemungkinan terjadinya. Nah, sebagai ringkasan dari risiko itu ya, jadi kalau risiko itu berdasarkan objeknya ya bisa mengenai benda, misalkan harta ya bisa dia hilang atau rusak. Tubuh, nah itu bisa sakit atau kehilangan fungsi. Nah kalau nyawa bagaimana? Ya, kalau ini jelas ya tidak bisa diganti. Ini risikonya kehilangan nyawa, maksudnya objek itu nyawa. Salah satunya objeknya adalah nyawa. Kemudian dampak kerugian itu bisa tadi ya, dari sangat kecil, sedang, dan besar. Kemungkinan frekuensi ya hampir tidak mungkin yang tadi ya, almost nil, kecil atau nol. Kemungkinan ya, jadi kecil terjadinya, sedang atau mungkin terjadi, atau sangat mungkin. Kemudian jenis risiko yang berikutnya itu ada yang spekulatif atau pure risk, jadi murni terjadi. Oke, bagaimana asuransi itu bekerja ya? Kalau kita melihat dari siklus ini, Anda melihat di sini ya. Jadi ini ada komunitas. Ketika komunitas ini atau orang-orang ketika dia sakit dan dia belum punya asuransi, maka semua risiko ditanggung oleh diri sendiri. Ya misalkan kalau Anda pergi masuk rumah sakit kemudian tidak punya asuransi, maka semua biaya-biaya perawatan yang dikenakan kepada kita tentu kita akan tanggung sendiri. Nah itu risikonya kalau kita tidak punya asuransi
Nah, jika kita punya asuransi atau menjadi sebuah nasabah di sebuah produk asuransi, maka kewajiban kita adalah membayar premi. Nah, jadi ketika kita sudah sepakat dalam bentuk polis, maka kita harus membayar premi, karena itulah kewajiban dari pihak nasabah kepada pihak asuransi. Jadi kita bayar premi. Setelah kita bayar premi kepada pihak perusahaan, kalau terjadi nanti risiko, karena tadi prinsipnya itu adalah transfer risiko, maka perusahaan atau pihak asuransi akan memberikan manfaat sesuai dengan produk asuransi yang kita pilih untuk memberikan ganti rugi kepada risiko yang menimpa kita sesuai dengan kesepakatan yang ada polis gitu. Jadi itulah yang tadi saya jelaskan, bahwa di siklus ini sekali lagi, jika kita punya kesepakatan atau membeli sebuah produk asuransi, maka kita harus membayar premi kepada pihak perusahaan. Nanti pihak perusahaan akan memberikan manfaat kepada kita ketika terjadi risiko yang menimpa kita, seperti itu ya. Nah, ini siklusnya atau mekanisme dari asuransi. Sekarang Anda bisa melihat di sini ya, di Mataram ini atau dimanapun di Indonesia itu sudah banyak sekali produk asuransi yang menawarkan berbagai jenis ya. Nanti kita lihat jenis asuransi. Jadi ini perusahaan yang sekarang ada di Indonesia ya, perusahaan asuransi. Kemudian apa sih sebetulnya tujuan orang berasuransi? Kalau dilihat dari sisi tata niaga, jadi tujuan berasuransi itu adalah membagi risiko yang dihadapi oleh semua peserta. Kemudian tujuan sosial, yaitu menanggung kerugian secara bersama antar peserta program. Ini tujuan dari asuransi. Di asuransi itu sebagai nasabah itu kan, syarat menjadi nasabah itu ada syaratnya ya, nanti Anda bisa lihat ya lebih dalam atau kalau kita elaborasi. Salah satunya adalah sehat, kalau kita misalkan asuransi kesehatan ya, atau barangnya bagus, kalau misalkan mobil itu harus diasuransikan. Dan pihak asuransi juga berpikir kalau kita misalkan memilih produk asuransi kesehatan, kemudian kita dalam kondisi sakit, mereka tidak akan menerima persyaratan itu gitu ya, karena sudah risiko sudah terjadi sama pihak nasabah itu, jadi dia tidak mau seperti itu. Nah, jika sudah kita dianggap diterima sebagai nasabah, kita dianggap sehat, nah risiko yang terjadi kepada kita dengan seluruh peserta asuransi itu jadi bisa di-sharing. Maksudnya apa? Ketika si A, misalkan ada 10 orang ini nasabah asuransi, di antara 10 ini kemungkinan satu misalkan saat terjadi risiko, maka pihak yang ke-9 inilah yang akan menanggung biaya dari risiko yang sudah diterima pada satu orang. Jadi itu maksudnya transfer risiko. Jadi menanggung kerugian secara bersama-sama gitu ya. Oke, sekarang kita lihat manfaatnya. Jadi asuransi itu manfaatnya, pertama, ini mengurangi beban keuangan akibat timbulnya kerugian. Gitu ya. Jadi itu manfaat yang pertama. Yang kedua, menyediakan dana apabila terjadi musibah. Nah, jadi ini manfaat dari asuransi. Kemudian mengurangi ketidakpastian risiko seperti penjelasan awal tadi. Kemudian salah satu media untuk berinvestasi dan media untuk saling tolong-menolong. Seperti tadi kan ada budget sharing itu ya. Kemudian ini juga bisa investasi. Maksudnya apa? Ada di perusahaan-perusahaan asuransi itu biasa ada produk untuk investasi ya. Selain juga produk-produk untuk kesehatan. Itu salah satu manfaat dari asuransi. Kemudian menciptakan ketenangan untuk bekerja dan berusaha. Nah, misalkan kalau kita di perusahaan ada asuransinya tersendiri gitu, sehingga kalau terjadi resiko
dari pekerjaan yang kita lakukan, kemudian kita tidak bisa bekerja lagi, maka dengan asuransi itu kita bisa untuk jaminan bagi kelangsungan perawatan yang kita butuhkan selanjutnya gitu. Nah, sekarang kita lihat jenis asuransi ya. Di sini dibagi menjadi 3. Pertama itu ada sifat, kemudian yang kedua ada objek, dan ada prinsip. Nah, pertama kita lihat dari sifat ya. Jadi kalau sifat kepesertaan, maka asuransi itu dibagi menjadi 2. Ada yang wajib, itu contohnya ya, contohnya sini kecelakaan, jasara harja misalnya itu ya. Nah, ini itu wajib itu ya. Jadi biasanya kalau kita sudah bayar misalkan pajak motor, maka sebetulnya di situ juga sudah terlampir, sekaligus juga include ya, terintegrasi, asuransinya sudah ada di situ gitu ya, asuransi. Kemudian ada BPJS sekarang ya, itu kepesertaannya wajib gitu. Nah, kemudian yang kedua asuransi itu sukarela, misalkan asuransi pendidikan, asuransi rumah, itu tergantung kita mau apa enggak gitu ya. Misalkan kalau Anda punya rumah, kemudian Anda mau asuransikan, itu sifatnya kalau dari sisi kepesertaan itu ya kita mau apa enggak gitu ya, tidak ada yang memaksa. Kemudian yang kedua itu dari sisi objek, dari sisi objek pertanggungan. Pertama asuransi jiwa, nah ini yang terkenal ya. Jadi objek pertanggungannya itu meninggal atau hidupnya seorang, contohnya misalnya asuransi kematian, asuransi kecelakaan diri, asuransi kesehatan. Nah, ini yang lagi terkenal sekarang tuh ya. Kemudian yang kedua asuransi umum atau kerugian. Biasanya objek pertanggungannya ini harta atau hak milik, contohnya misalkan asuransi tadi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor ya, asuransi pengangkutan barang dan sebagainya. Itu semua ada asuransinya sekarang. Kemudian yang ketiga itu sekarang dilihat dari sisi prinsip operasionalnya. Jadi bagaimana itu dijalankan. Ada yang berbasis syariah atau yang disebut dengan asuransi syariah. Jadi ini sistem operasional berdasarkan prinsip syariah akad tabaruk bersifat penyesuaian risiko. Kemudian konvensional yaitu operasional dengan sistem konvensional dengan prinsip pengalihan risiko. Nah, ini lebih jelas dan lebih dalam nanti akan kita bahas pada sesi khusus tentang asuransi syariah dan konvensional ya. Oke, sekarang kita lihat ini prinsip dasar dari asuransi. Jadi prinsip dasar ini apa? Prinsip dasar ini diatur untuk apa? Untuk mencegah terjadinya kerugian antara satu pihak dengan pihak yang lain. Maka prinsip asuransi ini kemudian diatur seperti itu ya. Yang pertama namanya insurable interest. Kemudian yang kedua ada utmost good faith. Ada yang indemnity, ini yang ketiga. Kemudian ada proximate cost, subrogation, sama kontribusi. Nah, nanti ini akan kita bahas atau elaborasi lebih dalam nanti di kelompok ya untuk tugas. Nah, sekarang saya ingin sepintas saja di sini kaitan dengan prinsip-prinsip dasar dari asuransi ini. Yang pertama itu adalah insurable interest. Kalau kita lihat dari etimologi, insurable itu artinya bisa diasuransikan. Insure itu artinya diasuransikan. Able itu artinya mampu, jadi bisa diasuransikan, maksudnya seperti itu ya. Nah, insurable interest itu hak untuk mengasuransikan yang timbul dari suatu hubungan keuangan antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui sah secara hukum. Misalkan begini ya, kalau kita mau mengasuransikan suatu barang, maka barang itu adalah hak milik kita secara hukum. Itu artinya sah secara hukum, bukan milik orang lain. Misalkan ya,
si A punya motor, kemudian dipinjam sama si B, kemudian si B mengasuransikan motor itu kepada pihak asuransi, maka itu tidak bisa ya. Kenapa? Legal standingnya bukan dia yang punya gitu. Nah itu contohnya ya. Jadi ini kaitan dengan prinsip satu legal standing. Sebuah objek itu bisa kita asuransikan seperti itu. Kemudian berikutnya itu ada utmost good faith. Jadi mengatakan secara akurat dan komplit semua fakta material mengenai sesuatu yang diasuransikan diminta ataupun tidak. Artinya di sini ada perlu transparansi ya. Transparansi antara kedua pihak dan ada niat baik. Gitu. Itu namanya goodwill. Jadi kalau kita tidak jujur dalam hari ini menyampaikan sesuatu kepada pihak asuransi atau pihak asuransi tidak jujur kepada kita, maka ini akan menimbulkan nanti masalah di belakang hari. Karena itu kedua belah pihak ini sepakat di awal untuk sama-sama beritikat baik dan menyampaikan sesuatu secara transparan supaya kedua belah pihak berjalan nanti dengan enak berikutnya. Kemudian berikutnya yang ketiga ada namanya proximate cause. Itu berkaitan dengan terjadinya peristiwa atau varial ya, yaitu peristiwa yang merugikan dan menimbulkan kerugian finansial bagi tertanggung. Nah ini biasanya larinya ke kronologi sebuah peristiwa ya. Nah, misalkan di sini ya, misalkan ada seorang pengidap penyakit jantung misalkan ya, kemudian dia jatuh di kamar mandi lalu meninggal. Nah penyebab utama meninggal tersebut karena jatuh atau aksiden ya, jatuh kecelakaan atau penyakit atau sickness. Nah kalau karena meninggalnya ini karena dia jatuh di situ, maka tidak bisa diklaim ya untuk proses ganti ruginya seperti itu, karena itu bukan objek yang menjadi ketentuan perjanjian di polis gitu ya. Bukan dia meninggal karena jantung ya, tapi karena dia jatuh gitu ya. Nah, itu contoh proximate cause. Kemudian indemnity, kalau bahasa kita itu sebetulnya ganti rugi, istilah indemnity itu ya ganti rugi. Suatu mekanisme di mana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upaya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang dia miliki sebelum terjadinya ganti rugi ya. Itu namanya indemnity. Contoh misalkan ya, misalkan misalkan sebuah rumah diasuransikan. Misalkan kita punya rumah, kita asuransikan dengan resiko senilai misalkan 100 juta, anggap begitu ya. Jika rumah terbakar dan mengalami kerugian misalkan 20 juta itu misalkan ya, maka tertanggung hanya berhak diganti rugi oleh pihak perusahaan asuransi itu ya sesuai dengan kerugiannya, misalkan 20 juta gitu ya. Jadi bukan 100 juta saya tadi ya, jadi nilai maksimal itu adalah 100 juta pertanggungan, tapi nilai real yang dilihat pada saat itu, nah, itulah yang akan dibayar oleh pihak asuransi ya. Jadi ganti ruginya itu ya sesuai dengan real pada saat itu. Itu namanya indemnity. Berikutnya prinsip yang kelima itu namanya subrogation. Jadi hak penanggung yang telah memberikan indemnity ganti rugi ya, maksudnya tadi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya valid atau rugi, sehingga indemnity tidak lebih banyak dari yang dideritanya. Nah, apa maksudnya ini sebetulnya? Kalau kita melihat ya, misalkan ini contoh ya, misalkan kita mau mengasuransikan mobil misalkan ya. Misalkan si A itu mengasuransikan mobil, kemudian pada saat si A ini parkir misalkan gitu ya, ternyata datang si B kemudian dia menabraknya. Nah, terus bagaimana proses untuk subrogation-nya itu ini ya? Maka asuransi tadi yang memproses mobil itu hingga nanti diperbaiki gitu ya. Jadi maksudnya apa? Jadi pihak asuransi lah nanti yang menanggung semua biaya kerusakan dari mobil yang dialami tadi oleh pihak si A gitu ya.
Nah, setelah pihak si A mendapat ganti rugi, maka pihak B dalam hal ini adalah asuransi akan minta kepada si B, maaf ya tadi, yang B ini menabrak ya, maka pihak asuransi akan menuntut kepada si B untuk mengganti rugi biaya yang telah dikeluarkan asuransi kepada pihak si A tadi, begitu. Itu namanya subrogation. Dan yang terakhir ini adalah contribution. Kalau ini adalah budget sharing ya, kontribusi. Jadi menanggung sama-sama. Jadi hak penanggung untuk mengajak penanggung lain yang sama-sama nanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan ganti rugi. Jadi budget sharing ini prinsip, 6 prinsip dari asuransi yang sangat fundamental. Nah, terakhir ini nanti jadi tugas buat teman-teman ya. Oke, mungkin itu kuliah kita pada pertemuan kali ini. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan Anda nanti komen di channel atau lewat email, nanti kita akan respon. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, salam sukses buat Anda semua, tetap semangat, dan sampai jumpa pada kuliah berikutnya.